guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sebenarnya aku nggak mau buat MV reaction. Jadi ceritanya aku mau cerita sedikit aja. Kalau teman-teman perhatiin, mungkin video aku yang bikin MV reaction tentang One Ok Rock itu udah ada yang hilang. Jadi 3 video aku tuh hilang tentang MV reactionnya One Ok Rock. Kok cuma 3 sih kak? Kan kakak baru bikin MV reactionnya One Ok Rock. Jadi gini ceritanya. Aku waktu itu pertama kali kan ngebuat MV reaction itu kan yang drummer. Nah itu pertama awalnya iseng gitu kan, dan aku nggak nyangka kalau respon kalian tuh bagus ke aku. Dan disitu aku komen kalau video aku ini tembus 1000 view, aku bakalan bikin kelanjutannya MV mana nih atau live mana nih yang bakalan aku reaction. Dan akhirnya aku buatlah MV kedua, live kedua, yaitu live reaction One Ok Rock yang judulnya kalau nggak salah Stand Out Fit In. Waktu itu aku buat dan 2 hari nyampe 1000. Tapi yang aku bingung itu di video pertama itu kan yang drummer itu kan aku nggak kena klaim copyright gitu kan. Jadi kalau teman-teman tahu, aku punya sedikit trik gimana caranya kita bikin video YouTube itu biar nggak kena klaim hak cipta gitu kan. Nanti kalau teman-teman yang pengen tahu caranya bisa komen di bawah, nanti aku bakalan buat videonya. Di situ aku buatlah si Stand Out Fit In ini live reactionnya, dan aku disitu ngerasa lega karena kan aku kan nyampe di kantor biasanya mantau. Jadi kebiasaan aku ngupload itu sebenarnya malam. Habis aku ngerekam kayak biasa nih, ini sebenarnya jam 10:30 nih kalau teman-teman lihat tuh, 10:30, 22.46. Jadi aku ngerekam biasa malam. Habis itu aku ngedit sebentar, terus aku tinggal tidur. Jadi kayak waktu nge-convert videonya tuh aku tinggal tidur. Nanti paginya itu kalau misalkan sekitar jam 1 jam 2 udah selesai ke convert, aku bakalan ngupload ke YouTube. Jadi ya bisa dibilang udah pagi lah ya, nguploadnya nggak malam-malam gitu, sekitar jam 2 jam 3 pagi. Nah kadang jam 5 baru ke upload di YouTube-nya dan udah siap ditonton sama temen-temen. Nah waktu video itu pertama kali di upload gitu, yang Stand Out Fit In itu nggak ada tulisan klaim hak cipta. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara ngelihatnya, kalau di teman-teman yang nonton itu emang nggak kelihatan, tapi buat kita yang sebagai konten kreator itu ada namanya YouTube Studio. Jadi di YouTube Studio ini kelihatan semua berapa yang nonton, berapa yang komen gitu kan, berapa yang likes, berapa yang dislike gitu kan, siapa aja yang subscribe, itu ada yang kelihatan semuanya gitu di YouTube Studio. Nah waktu itu aku lihat banget dan inget banget yang di live reaction aku yang Stand Out Fit In itu statusnya itu aman. Jadi dia tidak ada tulisan klaim hak cipta. Tapi sekitar 1 hari kemudian video itu hilang gitu loh, hilang. Dan yang nge itu adikku, seperti yang di video yang cry out kemarin aku cerita, yang nge itu adikku. Dan akhirnya daripada aku bingung, daripada aku pusing, akhirnya aku hapus. Setelah aku hapus, karena berhubung aku di kantor waktu itu nggak ada kerjaan dan mentahan aku juga masih ada di laptop, akhirnya aku edit ulang. Cuman depannya aku tambahin suara. Jadi waktu itu aku langsung ambil handset. Terus karena kondisi kantor aku rame, kan handset itu kan ada yang kotak gitu loh. Mana sih handsetnya? Nah nih, kan di handset itu kan ada yang kotak kayak gini nih ya teman-teman, kalau tahu ya. Karena emang kebetulan aku lagi nggak pakai handset yang gede. Waktu itu aku pakai handset ini, dan handset yang ininya, yang kotak yang ininya, ini aku deketin langsung ke mulut aku dan aku ngomong, ngejelasin kalau misalkan video aku tuh aku re-upload. Jadi kayak aku udah upload, karena dia kena blok sama YouTube, akhirnya aku upload ulang. Cuman di depannya aku kasih tahu kalau video itu sebenarnya sudah tembus 1000 gitu kan. Nah menurut aku kan nggak afdol gitu kan, udah dihapus gitu videonya, jadi nggak usah masuk hitung lah gitu kan. Akhirnya aku upload lagi yang si Stand Out Fit In ini, dan ternyata 3 hari atau 4 hari baru tembus 1000, jadi lebih lambat dari yang pertama. Dan akhirnya aku komen lagi di video aku yang itu, kalau video ini tembus 1000 aku bakalan buat kelanjutannya. Dan disitu ada beberapa yang komen untuk try out gitu kan. Dan akhirnya aku rilis lah nih kan video baru yang judulnya Cry Out, yang live reaction sama 3 temen, sama 2 orang, sama aku 1, jadi bertiga. Itu ada Esther, ada Caca, sama aku gitu kan. Nah hari pertama aku ngupload itu sama kayak yang Stand Out Fit In, gak ada masalah. Stand Out Fit In yang live ini juga waktu itu nggak ada masalah sampai si Cry Out ini keluar videonya di YouTube gitu kan. Dan banyak banget yang komen, sorry banget, bukannya
aku terlalu alay atau gimana, mungkin akunya jiwanya itu emang jiwa-jiwa yang udah dicekokin gimana ya, lingkungan sekitar aku kenalnya K-pop, terus dari SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah pun aku dicekokin sama K-pop. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya aku sekarang ini sebenarnya sebagai CEO salah satu talent untuk bikin kayak ya sejenis boyband gitu, kayak boyband, girl band gitu. Cuman kita tuh belum besar banget entertainmentnya, tapi sama gitu sama yang berbau Korea. Jadi kita tuh namanya dance cover. Dance cover itu tuh kayak apa ya, kayak komunitas. Nah, kita niruin tariannya Blackpink, jadi namanya dance cover. Dari gerakannya, dari bajunya, dari gaya rambutnya, bahkan sampai perintilan aksesoris kayak antingnya, warna lipstiknya, terus dia pakai cincin apa, kita tiruin semirip mungkin. Jadi mohon maaf banget kalau aku ngelihat yang waktu Cry Out itu agak sedikit kaget, karena emang bener-bener dari kecil banget itu, dari aku kenal musik gitu, musik yang udah ngerti aku nikmatin, aku langsung kecekokan sama K-pop gitu. Bahkan sampai sekarang aku tuh seorang CEO K-pop sebenarnya, entertainment K-pop gitu. Jadi CEO dance cover K-pop, sorry. Jadi bagi aku kemarin tuh ngedenger rock gitu tuh emang agak sedikit kaget. Jadi kalau respon aku seperti itu, aku mohon maaf banget. Bukannya aku nilai tampang atau gimana, cuma ya namanya gimana ya, respect. Udah kebiasaan aku ngedenger yang berbau K-pop seperti itu, jadi respectnya ngeliat kayak gitu loh. Kalau untuk dari segi suara, ya udah aku akuin banget lah kalau si kakak ini tuh udah the best banget masalah suara. Cuman gimana ya, masih ke bawah-bawah aja gitu. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang udah kerja aja, aku tuh masih sering banget dengerin lagu K-pop gitu, karena udah kecekokan. Dan aku juga suka ngelatih anak-anak dancer, ya emang baunya lagu-lagu K-pop gitu kan. Oke, langsung lanjut lagi. Setelah si stand out video ini aku keluarin videonya, aku kan keluarin video yang si Cry Out ini kan. Nah, si stand out video ini aman nih sampai si video Cry Out ini keluar. Tapi tiba-tiba misalkan sekarang nih hari Senin aku ngupload gitu, aku lupa deh ngupload si stand out video ini hari apa dan si Cry Out ini hari apa. Cuman aku bikin istilah, misalkan aku ngupload si stand out video ini hari Senin dan si Cry Out ini misalkan hari Sabtu, which is kan ada perbandingan hari gitu kan, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada 5 hari gitu. Nah, waktu si stand out video ini ketemu hari Sabtu, kan si Sabtu ini kan aku update si Cry Out kan, itu nggak ada masalah, sama sekali nggak ada. Tiba-tiba besoknya masuk hari Minggu, si Cry Out ini ada surat cinta dari YouTube kalau bilang kalau video aku kena klaim hak cipta. Aku langsung kayak ngelus-ngelus dada kayak, aduh, masa ada problem lagi gitu kan. Nggak selang lama aku dapat email lagi dari YouTube menyatakan bahwa video aku yang live reaction si One Ok Rock yang stand out video ini kena blok. Jadi aduh, kok sampai 2 kali aku mikir gitu, ini gue salah di mana lagi? Karena ada beberapa trik yang emang udah aku praktekin biar menghindari klaim copyright, tapi kok masih bisa gitu. Bahkan udah sampai aku otak-atik ini aku inin, tapi pas aku upload aman. Tapi setelah 2-3 hari tuh langsung ada surat dari YouTube menyatakan kalau aku kena klaim copyright. Ya udah, aku jadi situ akhirnya udah pusing, stres, aku capek. Ya udah, aku hapus aja langsung videonya, karena mau gimana lagi, videonya tuh yang si stand out video itu udah diblok sama YouTube, jadi kalian nggak bisa nyari dan kalian nggak bisa nonton lagi. Dan yang kedua, tiba-tiba si Cry Out ini juga kena gitu loh. Si Cry Out ini cuma bertahan 1 hari dengan jumlah view tuh kalau nggak salah aku ngeliat terakhir 297 view, komentarnya 12. Bahkan aku masih di detik-detik terakhir video itu diblok, aku masih balesin salah satu komentar temen yang komen di situ bilang kalau aku ngelihat beberapa apa ya bilangnya, band-band rock yang lain mungkin aku udah stroke kali gitu kan. Jadi aku kan bales-balesin gitu, dan langsung bingung aja gitu dapet surat kayak gitu dari YouTube. Dan aku tadi cari-cari tahu dari teman-teman, terus dari komunitas-komunitas YouTube, karena kan aku kan yang kayak aku bilang ya, aku YouTuber pemula, masih banyak yang nggak aku tahu dan masih banyak yang nggak aku pahami. Akhirnya setelah aku cari tahu, aku belajar juga dari YouTube channel orang lain gitu kan. Dan ini sih yang aku ngeri kena teguran sebenarnya sama YouTube. Jadi YouTube itu ada 3 kali teguran yang pertama, terus teguran kedua, sama teguran ketiga. Sebelum teguran pertama ini dikeluarin, kita kayak dikasih peringatan aja gitu loh. Kayak
mungkin kita nggak sengaja ngelakuin kesalahan di YouTube. Jadi YouTube tuh kayak ngasih tahu dan mengingatkan kalau kita nggak boleh ngulangin kesalahan yang sama di situ. Dan setelah misalkan surat itu nyampe di kita atau email itu nyampe di kita, ya udah nih, YouTube kan bakalan kasih waktu gitu sama kita. Dan misalkan nih belum lama langsung kita ulangin lagi kesalahan kita itu, YouTube bakalan bikin surat peringatan pertama, yaitu via email ya, surat peringatan pertama. Dan teman-teman tahu banyak banget nanti fitur yang nggak bakalan bisa dipakai. Contohnya bikin thumbnail custom, terus kita nggak bisa bikin playlist gitu kan. Terus aku langsung mikir, emang apa sih akibatnya kalau sampai kita kena 3 kali teguran dari YouTube? Dan hal yang paling aku langsung bikin takut itu ya adalah channelnya bakalan dihapus sama YouTube. Jadi aku berpikiran, aduh sayang banget, karena kan jujur aku tipikal yang bikin video tuh tengah malam, yang nyempetin, terus yang di tengah kesibukan aku coba-coba gitu kan, bahkan sampai kehabisan pikiran harus bikin konten apa lagi ya gitu. Aku cari ide lah gitu, dan gak rela banget kalau channel ini sampai kenapa-napa kalau menurut aku pribadi, karena udah banyak banget perjuangan yang aku taruh buat mempertahankan channel ini gitu loh. Makanya kalau sampai dihapus sama YouTube, kalau aku sampai 3 kali bikin kesalahan itu agak ngeri gitu loh. Dan tadi aku caranya ngelihat gimana kalau channel kita ini dapat teguran atau enggak gitu, dan ternyata channel aku masih bersih gitu, cuman kayak teguran biasa aja gitu loh, teguran hak cipta. Cuman mungkin dari entertainmentnya Taka ini sendiri, dia langsung nggak ngebolehin kali ya, langsung ngeblok aja videonya gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang berpikiran, kok baru bikin video yang mengatakan kalau misalkan nanti 12 video tentang One Ok Rock aku upload, satu videonya lebih dari 1000, aku bakalan ngadain giveaway tentang One Ok Rock gitu kan, entah merchandise-nya atau apanya segala macam, pokoknya berbau One Ok Rock gitu. Nah terus tiba-tiba karena 3 video aku itu hilang, ada yang nge-DM, Kak nanya, kok tiba-tiba videonya hilang gitu kan, kenapa gini pernah nanya gitu. Ada beberapa sih yang nanya, gak baik-baik banget. Nah akhirnya aku bikin video ini. Sebenarnya aku baru banget pulang kerja nih, masih pakai baju batik, masih baru banget pulang kerja. Aku tadi habis lembur soalnya, jadi ya aku berpikiran, oh mungkin aku harus ngasih tahu nih kenapa video aku tuh hilang. Aku bakalan tetap bikin video One Ok Rock. Mungkin kalau untuk live aku skip dulu. Kalau teman-teman punya rekomendasi video MV reaction aja, jadi kayak MV-nya beneran si One Ok Rock, itu bisa komen di bawah. Karena yang drummer ini sama sekali, puji Tuhan, gak ada masalah sama sekali. Dia gak ada teguran, syukur banget gak ada teguran. Terus juga dia gak di blok gitu videonya sama YouTube, masih bisa kalian tonton. Kalau teman-teman mau tonton, linknya ada di deskripsi bawah. Kalau misalkan teman-teman pengen aku bikin MV reaction tentang One Ok Rock lagi, bisa tolong please komennya yang music videonya aja. Jadi makanya kalau teman-teman punya rekomendasi, please banget itu yang music video aja ya gitu. Jadi aku bakalan tebus kesalahan aku karena videonya udah dihapus kan. Kita mau ngomong apa gitu loh, walaupun itu ada tetap di channel aku, kalian juga nggak bakalan bisa nonton, kalian juga nggak bakalan bisa lihat gitu. Jadi komen aja di bawah sekarang kalau teman-teman pengen, Kak bikin MV reaction One Ok Rock yang ini dong. Nanti aku bakalan bikin komen terbanyak siapa nih, kita bakalan ngelihat misalkan lagu A, lagu B, lagu C, ternyata lagunya One Ok Rock yang A banyak banget yang di request. Aku bakalan buat minggu depan MV reactionnya. Aku bakalan coba untuk konsisten ngupload itu di setiap hari Kamis, Sabtu, sama Minggu. Jadi khusus hari Kamis rencana aku mau bikin itu video yang horor. Terus untuk Sabtu sama Minggu aku rencana pengen bikin kalau nggak MV reaction atau mungkin makan, kuliner, segala macam gitu. Jadi pantengin aja. Tapi kalau untuk yang udah pasti fix horor itu aku selalu update di hari Kamis. Jadi Kamis malam aku tuh udah upload gitu kan. Kalau untuk Sabtu ya bisalah mungkin ya MV reaction. Kalau Minggunya mungkin bisa kayak makanan-makanan. Kalau ada makanan yang bisa aku review gitu, karena kan teman-teman tahu sendiri ya, lagi PSBB, buat pergi kemana-mana agak susah.
karena aku pribadi kerja dan kemana-mana bawa nemtek gitu. Jadi ya mereka percaya emang aku kerja dan nggak ada hal yang di luar kerja yang aku lakuin gitu. Kalau teman-teman pengen lihat aku update setiap minggunya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena nanti aku bakalan banyak banget ngupload video. Ya, satu minggu ada 3 video gitu. Stay tune ya, jangan sampai lupa. Oke, see you in next video. Bye bye.